pagi. Jumpa kembali dengan saya Dr. Fajar. Pada kesempatan kali ini saya mau ngejelasin nih gimana cara kita memeriksa gula darah pada pasien. Jadi sebelum kita memeriksa, kita harus tahu sasaran nanti yang untuk pemeriksaan ini adalah pada usia 15 sampai kurang dari 40 tahun. Jika pada mereka ada riwayat penyakit tidak menular seperti obesitas mungkin atau hipertensi. Nah, kemudian pada yang usia lebih dari 40 tahun juga kita akan melakukan screening pemeriksaan gula darah ini. Paham ya Bu ya? Paham. Oke. Jadi apa saja sih yang perlu kita siapkan? Pertama yang perlu kita siapkan alat dan bahannya adalah ini namanya glukometer. Kemudian nanti ada ini tes strip untuk gula darahnya. Kemudian nanti ada autoclics. Ini namanya autoclics, ini namanya lancet. Nanti lancet ini akan dimasukkan ke dalam autoclics ini. Kemudian kita juga membutuhkan alcohol swab dan kita membutuhkan handscreen juga, safety box dan bila diperlukan kita juga bisa membutuhkan tisu kering. Harus selalu sapa pasiennya ya. Perkenalkan diri dulu, kemudian ibu mencuci tangan. Dan alat-alatnya yang tadi sudah disiapkan. Jangan lupa untuk memakai handscreen karena ini untuk proteksi ibu. Oke. Setelah kita menggunakan handscreen, pertama tadi glukometer ini jangan lupa bahwa sudah harus terpasang baterai. Ini tadi sudah kita pasang baterainya dan sudah dipastikan dia menyala dengan baik. Lalu kita masukkan strip gula darahnya ke dalam alatnya ini. Alat ini ada macam-macam ya jenisnya ya. Jadi nanti jangan pusing, jangan bingung ya. Sesuaikan saja. Nah, setelah kita nyalakan, kita masukkan, dia otomatis akan nyala seperti itu. Kemudian kita buka autoclicksnya, kita masukkan lancetnya, lalu kita lepas di sini. Nah, di sini ada pengukurannya. Nanti kita bisa sesuaikan, tapi kita bisa ambil saja 5 atau 6 untuk di tengah-tengah. Dan itu sebenarnya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan permukaan jari pada pasien tersebut. Jadi langkah selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah kita harus membersihkan permukaan jari pasien tersebut dengan menggunakan alcohol swab. Permisi ya Bu ya, saya periksa ya. Mau di jari yang mana? Tangan kiri, kanan? Kanan aja. Kanan aja. Kita usap cukup sekali atau 2 kali. Tunggu sampai sedikit mengering. Lalu kita ambil tadi autoclicksnya. Kemudian kita tarik ujungnya. Kita tidak perlu ditekan, cukup ditempelkan saja. Kemudian kita klip pada bagian sini. Nanti setelah darahnya keluar, tidak perlu terlalu ditekan, kita ambil sedikit pada alatnya. Lalu kita tunggu sejenak, kemudian dia akan membaca. Beberapa detik keluar hasilnya ya Bu ya. Sekarang hasilnya 147. Jadi ini sedang dalam batas normal ya. Kita harus membuang sisa limbah medisnya dengan baik dan benar. Jadi pertama kita buka tadi autoclicksnya, kemudian lancetnya ini ditekankan kembali pada ujung tutupnya, lalu kita lepas dan bersamaan dengan handscreen kita boleh meminta juga tadi yang bekas menahan alcohol swabnya itu, jadi sekalian dengan handscreen. Ibu-ibu kader ada yang mau ditanyakan untuk cara pemeriksaannya? Sudah ya. Oke, pastikan untuk limbah medisnya harus dibuang karena dibuang dengan baik dan benar karena ada kemungkinan bisa jadi risiko terbusuk. Kemudian juga risiko penularan infeksi dari darahnya itu tadi. Mungkin itu nanti kita coba praktek ya satu-satu ya. Ibu akan mencoba juga seperti itu. Oke. Pengukuran antropometri lingkar perut. Persiapkan alat berupa meteran. Lakukan cuci tangan 6 langkah.
Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Novi. Nah ini pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai cara mengukur lingkar perut. Nah pengukuran lingkar perut sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang memiliki masalah kesehatan yang terkait dengan berat badan. Amati kondisi peserta, usahakan menggunakan pakaian yang tipis. Raba tulang rusuk paling bawah, tandai sebagai batas atas pengukuran. Tetapkan titik tengah di antara batas atas dan bawah. Lakukan pengukuran lingkar perut dimulai dari titik tengah, kemudian sejajar horizontal melingkari pinggang dan perut. Kembali ke titik menuju titik tengah. Nah Ibu, tadi kita sudah belajar tentang cara pengukuran lingkar perut, dan hasil pengukuran lingkar perutnya masih normal ya. Jadi batas normal untuk perempuan itu 80 cm dan 90 untuk laki-laki. Jika nanti dalam pengukuran di posyandu ditemukan nilai pengukuran yang lebih dari nilai yang tadi saya sebutkan, boleh dianjurkan untuk ke puskesmas untuk mendapatkan konsultasi lebih lanjut. Apakah Ibu sudah mengerti? Alhamdulillah sudah mengerti Bu Bidan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kader. Perkenalkan, saya Rena, perawat dari Puskesmas Baru Ulu. Dan sekarang saya menjabat sebagai penanggung jawab program PTM di Puskesmas Baru Ulu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi ASIK untuk penginputan data-data pasien untuk pencatatan dan pelaporan. Aplikasi ASIK ini bisa kita download dari Play Store. Ibu-ibu punya Android ya? Ya. Ini caranya, pertama kita download dulu. Setelah itu ada cara-cara pengisiannya. Nanti tinggal diikutin, masukin NIK. Setelah itu nanti tinggal dipilih. Di sini ada pilihan dokter, perawat. Nah, ibu-ibu pilih kader ya. Setelah itu ada data-data yang perlu diisi, tanggal lahir dan lain sebagainya. Kemudian ada OTP yang nanti akan dikirim melalui nomor handphone. Jadi kita bisa isi. Setelah itu nanti akan masuk di dalam aplikasinya. Bisa kita menginput pasien yang tadi sudah kita periksa. Setelah masuk, nanti tampilannya akan seperti ini. Masuk di sini, contohnya seperti ini. Di sini ada dua tampilan, screening PTM dan imunisasi. Untuk memasuki nama pasiennya, kita masuk ke screening PTM. Kemudian setelah itu kita masukkan tanggal dan tanggal pada saat kita periksa, dan kemudian di sini puskesmas. Di tadi sudah ada, dia otomatis sudah ada di sini karena kita sudah masukin yang di data-data yang sebelumnya. Setelah itu, ini kita masukin NIK. Setelah itu dia akan otomatis mencari dan akan keluar nama pasien di situ, tanggal lahir dan lain sebagainya. Kita tinggal mengedit, misalkan ada data yang belum sesuai, tanggal lahir atau mungkin alamatnya bisa diedit di situ. Setelah itu masuk ke prototype screening PTM. Nanti di situ akan ditanyakan riwayat penyakit yang akan kita isi sesuai dengan form yang kita isi pada saat kita memeriksa pasien tadi. Ada etika, kemudian ada riwayat penyakitnya, tinggi badan, berat badan, semuanya ada di situ. Tinggal kita masukkan sesuai dengan form yang sudah kita periksa. Hasil setelah kita kirim nanti akan muncul di terakhir, akan terpapar asap rokok, mungkin ada faktor-faktor risiko yang akan timbul di situ sesuai dengan pengisian kita yang sebelumnya, dan hasil-hasil pemeriksaan akan terpapar di situ. Apakah sudah di-download? Sudah. Bisa dimengerti caranya ya untuk pengisiannya ya?
Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua. Semoga PTM kita mencapai sasaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.